Bukan yang pertama, dulu pernah main sinetron juga kan. Tapi memang yang cara bertutur ceritanya berbeda seperti ini ya baru sekarang. Berasa ya bedanya kan. Pertama pasti karena sinopsis yang aku baca itu cukup menarik. Karakter Faris itu cukup menantang buat sebenarnya semua karakter di film Possession ini cukup menantang buat Wahyu, Ratna, bahkan kita pun juga semuanya beda gitu. Jadi buat aku bisa mungkin explore sesuatu yang sebelumnya belum pernah lirik mau terang yang aku main sebelumnya. Dan ini film yang diadaptasi di remake dari film Prancis yang juga punya ceritanya sendiri gitu, cukup sukses gitu ya. Jadi sebuah kehormatan karena ya yang tadi aku bilang ini datang 2 kali sih. Dan ini adalah proyek kedua bareng Falcon. Sebelumnya di Perfect Strangers. Aku ngerasa di Perfect Strangers Falcon itu sayang banget sama semua produksinya. Produksinya udah prepare banget, kita dikasih ruang banget untuk bisa benar-benar crafting satu cerita jadi satu film yang utuh, dan aku happy banget sama hasilnya. Jadi aku pikir dengan genre yang berbeda, dengan karakter yang beda dari Perfect Strangers, itu bakal jadi sesuatu yang dan bisa bikin aku hebat. Semua karena kan intensitasnya dibangunnya pelan dari curiga sampai akhirnya aku agak twist juga gitu. Kalau dilihat nanti sebenarnya ada plot twist di mana karakter Paris itu berubah. Udah bukan akal sehat yang bicara gitu. Nafsu jadinya. Kalau nafsu mungkin dari awal, cuma kadarnya aja, besar kecilnya. Dari awal itu pasti dari pulang kan dia udah minta untuk dilayani gitu. Tapi dalam perjalanannya dari yang nafsu pikiran gitu ya yang mempengaruhi Faris, akhirnya pikirannya yang benar-benar dominan untuk merubah semuanya gitu, sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak terduga pada istrinya gitu kan, yang sebelumnya mungkin kalau dengan rasional yang normal nggak akan dilakukan gitu. Cukup menantang dan intens banget hampir di semua adegan. Secara spesifik sih nggak ada, cuma memang aku pikir karena ini setting periodik spesifik banget ya, dan referensinya memang di tahun-tahun segitu, dan dia background karakternya adalah jadi memang aku diskusi sama acting coach waktu itu. Siapa tuh? Kira-kira bentuk rambutnya ini lampu nembak, lawakannya seperti apa, gesturnya dia kayak gimana, termasuk juga mungkin bobotnya, beratnya kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya memang aku lumayan diet ketat dan ya workout juga gitu, dan dia sampai sekarang beratnya belum balik lagi. Aku targetnya waktu itu sebenarnya nggak banyak, cuma 3 kilo, cuma benar-benar nurunin body fat doang, tapi ternyata keterusan karena aku defisit kalori, jadi sampai ke berapa kilo ya, 6 kiloan. Memang aku biasanya di 80, 81, kemarin sempat 70 sampai 75, sekarang di 77. untuk proyek ini ya? Iya, udah setahun padahal balik-balik ya. Iya, kebetulan untuk proyek ini belum ada, tapi memang dari awal Mas Robi benar-benar dampingin aku sama Karissa, sama Sarah Fajira juga, dan semua dibicarakan dari awal, didiskusikan treatmentnya akan seperti apa yang diharapkan, kita nyamannya seperti apa, benar-benar diomongin semuanya. Jadi ketika masuk ke set kita udah tahu apa yang mau dilakukan, dan ya tinggal fokus aja sama dia. Kenapa emangnya? Enggak, maksudnya ada mungkin jadi buat referensi atau Referensi pasti ada, tapi aku percaya bahwa setiap cerita, walaupun itu diadaptasi, disadur, dia punya fingerprintnya sendiri ya, dia punya nyawanya sendiri, karena kan di-create sama creator yang berbeda gitu ya. Pasti ada unsur-unsur yang ditangkap, dihadirkan, pun juga dengan karakternya gitu. Kalau diambil plek-ketiplek ya kita berarti cuma mimicking aja gitu, kita nggak menghidupkan karakternya, dan aku pikir Faris punya dunianya sendiri bersama dengan Ratna dan Budi dan karakter-karakter lain di film ini, dan itu yang menurut aku jadi bikin filmnya jadi unik. Semua project aku cerita sama Dona, pasti kita diskusi bareng, pasti aku minta izin, dan sebelumnya juga
banyak sebenarnya project yang aku nggak ambil karena menurut aku terlalu berlebihan. Jadi di sini aku ngobrol sama Mas Robi apa yang ingin dicapai, gimana cara mencapainya. Aku sebagai Darius, sebagai individu yang utuh, yang punya istri, punya keluarga, mungkin nggak untuk melakukan itu. Jadi banyak sekali pertimbangan dan aku juga ngobrol sama Dona gitu kan. Dan kalau dilihat apa yang ada di screen, proses produksinya mungkin nggak sevulgar itu gitu kan. Jadi tetap bikin kita nyaman, tetap bikin kita ya melakukan itu dengan ya nyaman lah, itu paling penting kan. Sebenarnya rules yang apa ya kita sepakati nggak ada ya. Dona tuh luar biasa banget, dia selalu support sebenarnya. Tapi aku yang memang membatasi. Udah remeh gitu ya. Di awal-awal pernikahan kita sampai mungkin sampai usia pernikahan ke-15 lah ya, itu aku benar-benar ngebatasin dan aku mencoba untuk nggak memasuki ruang-ruang itu. Tapi di possession ini sesuatu yang mungkin sebagai aktor aku nggak akan dapat lagi kesempatan untuk mainin karakter seperti ini. Dan Dona tahu itu, jadi dari awal dia support banget. Walaupun memang tahu risikonya, aku harus melakukan beberapa adegan yang sebelumnya mungkin belum pernah gitu ya. Tapi rasanya setelah 15 tahun kita nikah, hubungannya juga bertumbuh jadi lebih dewasa. Jadi akhirnya Dona juga bisa lebih ngerti dan aku juga lebih percaya untuk aku nggak akan melukai dia karena itu penting banget. Yang aku pikirin adalah ketika mainin ini gimana ego seorang laki-laki bisa membuat perempuan sampai jadi begitu, dan aku berharap aku nggak pernah ngelakuin itu ke Dona.